Indonesia disebut-sebut akan membeli 40 unit jet tempur JF-17 buatan Pakistan, sekaligus memperluas kerjasama strategis dengan Islamabad di bidang perang siber. Isunya bukan cuma soal alutsista udara, tapi juga sinyal kuat bahwa Indonesia mulai serius memperkuat pertahanan digital di tengah meningkatnya konflik modern. Di tengah banyaknya negara yang selama ini rajin menawarkan produk alutsista ke Indonesia, tiba-tiba muncul satu nama yang mungkin bikin sebagian orang angkat alis. Pakistan. Iya, Pakistan. Negara yang biasanya lebih sering kita dengar dalam konteks geopolitik Asia Selatan, sekarang pelan-pelan masuk ke radar pertahanan Indonesia. Kabar ini awalnya mencuat ketika muncul laporan bahwa Indonesia tertarik mengakuisisi 40 unit jet tempur JF-17 buatan Islamabad. Angkanya bukan kecil, 40 unit. Ini bukan sekedar belanja impulsif, ini belanja strategis. Media internasional sekelas Reuters Asia bahkan menurunkannya dalam laporan eksklusif. Disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia bertemu langsung dengan Kepala Angkatan Udara Pakistan di Islamabad. Pertemuan ini bukan sekedar foto bersama dan saling tukar cenderamata, tapi membahas potensi kesepakatan besar, mulai dari penjualan jet tempur sampai pesawat tanpa awak. Menurut sumber-sumber keamanan yang dikutip Reuters, pembicaraan ini sudah masuk tahap lanjut. Bahkan ada yang menyebut jumlah jet yang dibahas bukan sekedar simbolis, tapi lebih dari 40 unit JF-17, lengkap dengan drone yang bisa digunakan untuk pengawasan sekaligus menyerang target. Memang belum dibuka soal kapan dikirim dan berapa lama kontraknya. Tapi dari bahasanya saja sudah terasa, ini bukan obrolan iseng sambil minum teh. Sekarang, kita kenalan dulu dengan si JF-17 ini. Jet tempur ini bukan produk satu negara saja. Ia lahir dari kolaborasi Pakistan Aeronautical Complex dengan Chengdu Aircraft Corporation dari China. Namanya sendiri, Joint Fighter, sudah terang-terangan mengaku sebagai proyek patungan. JF-17 Thunder adalah jet tempur ringan, bermesin tunggal, dan dirancang untuk serbaguna, ibarat pisau lipat militer. Satu platform tapi bisa dipakai untuk banyak kebutuhan. Bagi Pakistan, kehadiran JF-17 ini sangat krusial. Jet ini menggantikan armada tua yang sudah tidak relevan dengan ancaman modern. Penerbangan perdananya dilakukan pada tahun 2003 dan mulai resmi berdinas di Angkatan Udara Pakistan sejak 2007. Sejak saat itu, jet ini tidak berhenti berkembang. Dari Blok 1, Blok 2, sampai Blok 3, setiap generasi mendapat peningkatan di avionik, radar, sistem elektronik, sampai persenjataan. Intinya, setiap naik blok, jetnya makin pintar dan makin galak. Dari sisi performa, JF-17 mampu melaju hingga kecepatan supersonik Mach 1,6. Dengan kecepatan itu, jangkauan operasionalnya bisa mencapai sekitar 2.000 km. Ini angka yang cukup ideal untuk kebutuhan patroli udara, intersepsi cepat hingga misi serangan. Jet ini juga sudah dibekali berbagai senjata, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, bom, sampai meriam otomatis internal. Artinya, dia bisa menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, anti kapal, bahkan ran pertahanan lainnya. Multifungsi tapi tetap realistis secara biaya, dan ini biasanya jadi pertimbangan negara berkembang. Menariknya, pembahasan kerjasama Indonesia dan Pakistan tidak berhenti di udara. Di darat dan dunia maya, hubungan ini juga mulai menguat. Pada pertengahan Januari, Badan Cyber dan Sandi Negara menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan Pakistan. Pertemuan ini membahas rencana kerjasama di bidang keamanan cyber. Jadi bukan cuma jet tempur dan drone, tapi juga pertahanan digital. Dalam pertemuan itu, dibahas penyusunan peta jalan kerjasama sebagai alternatif dari MOU formal. Isinya cukup konkret. Ada rencana pelatihan bersama, pertukaran informasi, berbagi praktik terbaik sampai rencana kunjungan barisan delegasi BSSN ke Pakistan untuk berdiskusi langsung dengan para ahli dari Inter-Service Intelligence. Ini sinyal bahwa kedua negara sama-sama sadar, ancaman hari ini tidak selalu datang dengan suara ledakan, tapi bisa lewat kabel dan jaringan. Apalagi Indonesia punya pengalaman pahit soal serangan cyber. Tahun 2024, publik dikejutkan oleh kabar bahwa data Badan Intelijen Strategis TNI diretas oleh peretas dengan nama Munz Haksor. Informasi ini pertama kali dipantau oleh akun pemantau aktivitas cyber Falcon Fits yang rutin mengamati keberadaan di dark web.
Data yang diklaim diretas kemudian dijual dengan harga yang kalau dipikir-pikir relatif murah untuk ukuran data sensitif negara. Moons Haxor bahkan secara terang-terangan menawarkan contoh data dan menjanjikan paket lengkap bagi pembeli yang serius. Ada database ribuan pengguna sampai puluhan gigabyte data yang disebut sebagai data rahasia. Tidak berhenti di situ, peretas yang sama juga mengklaim berhasil menembus sistem identifikasi sidik jari kepolisian, Inavis. Data yang disebut bocor mencakup gambar sidik jari, alamat email, hingga konfigurasi aplikasi. Pihak TNI dan kepolisian memang menegaskan bahwa data yang diretas adalah data lama dan server terkait sudah dinonaktifkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi, tetap saja, peristiwa ini jadi pengingat keras bahwa pertahanan modern tidak cukup hanya dengan jet tempur canggih atau radar mutakhir. Keamanan cyber sekarang sudah sejajar pentingnya dengan pertahanan udara dan laut. Di titik inilah kerjasama dengan Pakistan menjadi menarik. Di satu sisi ada potensi akuisisi jet tempur dan drone. Di sisi lain ada pembahasan serius soal keamanan cyber. Dua dunia yang berbeda, tapi saling terhubung. Dan kalau dilihat secara utuh, ini bukan cuma soal beli alutsista, tapi bagaimana Indonesia membangun jejaring pertahanan yang lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih siap menghadapi ancaman zaman sekarang. Kalau kita tarik benang merahnya, pendekatan Indonesia ke Pakistan ini memberi sinyal bahwa Jakarta sedang membuka lebih banyak opsi, tidak terpaku pada satu atau dua pemasok tradisional saja, tapi mulai melirik mitra yang mungkin selama ini jarang disorot. Strategi seperti ini biasanya dipakai untuk menjaga keseimbangan, baik dari sisi politik luar negeri maupun dari sisi teknis pertahanan. Dari kacamata kawasan, masuknya JF-17 ke dalam pembahasan Indonesia tentu menarik perhatian negara-negara tetangga. Asia Tenggara selama ini dikenal relatif tenang, tapi perlahan dinamika militernya ikut berubah. Setiap rencana akuisisi jet tempur baru, apalagi dalam jumlah puluhan unit, hampir pasti akan dianalisis oleh negara lain, entah sebagai langkah defensif atau sekedar modernisasi rutin. Di sisi lain, JF-17 sering disebut sebagai jet tempur yang lebih ramah anggaran dibandingkan pesawat generasi lebih berat. Ini membuatnya menarik bagi negara yang ingin meningkatkan kekuatan udara tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Biaya operasional yang lebih rendah, perawatan yang relatif sederhana, dan fleksibilitas misi jadi poin penting yang sulit diabaikan. Namun tentu saja, setiap rencana akuisisi tidak berdiri sendiri. Ada faktor interoperabilitas dengan sistem yang sudah dimiliki TNI AU, pelatihan pilot, kesiapan teknisi, hingga integrasi dengan sistem komando dan kendali yang sudah ada. Semua ini butuh waktu, perhitungan matang, dan uji kecocokan yang tidak sebentar. Belum lagi soal transfer teknologi. Dalam banyak kerjasama pertahanan, Indonesia hampir selalu menaruh perhatian besar pada peluang alih teknologi. Bukan sekedar membeli barang jadi, tapi juga belajar, memproduksi sebagian, atau setidaknya membangun kemampuan industri dalam negeri. Di titik ini, pengalaman Pakistan mengembangkan JF-17 bersama China bisa menjadi bahan diskusi yang cukup serius. Kalau digabungkan dengan pembahasan kerjasama cyber, gambaran besarnya mulai terlihat jelas. Indonesia tidak hanya memikirkan ancaman yang datang dari udara atau laut, tapi juga dari ruang digital yang tidak kasat mata. Serangan cyber bisa melumpuhkan sistem tanpa satupun tembakan dilepaskan, dan pengalaman masa lalu sudah cukup jadi pelajaran pahit. Maka ketika pembicaraan jet tempur, drone, dan keamanan cyber berjalan hampir beriringan, ini memberi kesan bahwa pendekatan yang diambil bersifat menyeluruh, bukan reaktif tapi antisipatif, bukan tambal sulum tapi disusun pelan-pelan dengan peta jalan yang jelas. Dan di tengah semua dinamika ini, publik tentu akan terus bertanya, sejauh mana keseriusan rencana tersebut? Kapan realisasinya? Dan bagaimana dampaknya bagi postur pertahanan nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, apalagi ketika menyentuh keputusan besar yang menyentuh keamanan negara dan arah kebijakan pertahanan ke depan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.